Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu Darin akan menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat dalam jenis kelas sosial secara bertingkat atau hierarkis yang berakibat pada sistem penggolongan masyarakat secara vertikal ke atas, menengah, dan bawah dengan melihat sesuatu hal yang dihargai oleh masyarakat itu sendiri. Fungsi stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Kedua, menentukan prestise serta penghargaan. Ketiga, kriteria dari sistem pertentangan. Yang keempat, menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah alat solidaritas antar individu atau antar kelompok. Faktor terbentuknya stratifikasi sosial ada 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur sekaligus menguasai sumber produksi atau pemerintah. Kedua, kekayaan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula kedudukan seseorang dalam lapisan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah kehormatan, di mana tolak ukur kehormatan sendiri tidak hanya berdasarkan kekuasaan dan kekayaan saja, akan tetapi juga cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula lapisan sosial di masyarakat. Sifat stratifikasi sosial ada 3, yakni yang pertama adalah hierarki atau tingkatan. Ada tingkatan atau lapisan yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam struktur sosial. Yang kedua adalah perbedaan status. Adanya perbedaan dalam status sosial individu dan kelompok dalam masyarakat. Ketiga adalah ketidaksetaraan atau perbedaan, di mana adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial. Bentuk stratifikasi sosial ada 3, yakni yang pertama adalah tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah sulit atau bahkan tidak memungkinkan adanya mobilitas antar lapisan sosial, dan satu-satunya masuk pada lapisan ini adalah melalui kelahiran atau keturunan. Sebagai contoh, sistem pelapisan kasta pada masyarakat Hindu Bali yang terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap orang dapat melakukan mobilitas antar lapisan sosial, baik secara vertikal maupun horizontal, dan memiliki kesempatan untuk menaikkan atau menstabilkan lapisan sosial. Sebagai contoh, sistem pelapisan pada masyarakat umum yang terdiri dari kelas atas, menengah, dan bawah. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran, yakni perpaduan antara stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kasta Brahmana di Bali, akan tetapi ketika pindah ke Jakarta menjadi buruh, maka ia memperoleh kedudukan rendah. Unsur-unsur stratifikasi sosial berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah status atau kedudukan. Terdiri dari 3 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah ascribed status, diperoleh melalui keturunan dan bersifat tertutup. Sebagai contoh adalah gelar bangsawan. Yang kedua adalah achieved status, yang diperoleh dari kerja keras dan bersifat terbuka.
Sebagai contoh adalah siswa yang berprestasi. Yang ketiga, assigned status, yang diperoleh dari usaha dan kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, kepala suku dan ketua adat. Yang kedua adalah peran atau perilaku, di mana terdapat dua peran, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah ascribed role, atau peran yang diperoleh dari bawaan dan secara otomatis. Sebagai contoh, ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah assigned role, di mana peran yang diperoleh dari keputusan sendiri dan berdasarkan pilihan masing-masing. Sebagai contoh, yakni siswa memilih untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Kriteria stratifikasi sosial ada 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah status sosial, di mana membedakan kelas sosial berdasarkan status atau kedudukan sosialnya. Yang kedua adalah ekonomi, di mana berdasarkan kepemilikan, kekayaan, atau penghasilan. Pada sistem ekonomi terdapat 3 kelas, yakni kelas atas atau upper class, kelas menengah atau middle class, dan kelas bawah atau lower class. Yang ketiga adalah pendidikan, di mana membedakan masyarakat berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diperoleh dengan usaha dan kerja keras dalam pendidikan. Yang keempat adalah politik, di mana membedakan masyarakat berdasarkan kekuasaan dan peran yang mereka miliki. Adapun bentuk kekuasaan dalam kriteria politik yakni tipe kasta, oligarki, dan demokratis. Kesimpulan dari materi stratifikasi sosial kali ini adalah dari penjelasan dan contoh bentuk stratifikasi sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika masyarakat semakin kompleks dalam menjalani kehidupan dengan bentuk stratifikasi sosial yang semakin beragam. Sehingga stratifikasi sosial dapat dimaknai sebagai ukuran-ukuran dalam sistem kehidupan masyarakat yang dilandasi atas dasar kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan atau prestis, dan jenjang pendidikan. Sekian materi tentang stratifikasi sosial. Sampai berjumpa di materi selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.